Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang QS secara umum. Nah, kali ini kami akan mengulas apa perbedaan QS di konsultan, QS di kontraktor serta QS di developer atau owner. Jasa quantity surveyor dapat mewujudkan accountability terhadap proyek, memberikan good value for money kepada pemilik proyek yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki ruang lingkup kerja mulai dari tahap pra-tender, tender dan pasca tender. Quantity surveyor akan lebih bermanfaat apabila dilibatkan sejak tahap awal proyek. Adapun rincian peran seorang quantity surveyor konsultan dalam suatu proyek dibagi dalam 2 tahap pekerjaan, yaitu 1. Tahap prakontrak, 2. Tahap pasca kontrak. Pada tahap prakontrak, QS konsultan memberikan saran kepada owner dari segi ekonomi, cost planning, estimating, cost analysis, cost in use studies dan value management. Tahap selanjutnya adalah perkiraan awal atau preliminary cost. Perkiraan awal dalam hal ini adalah pembiayaan awal diperoleh berdasarkan sketsa awal dari arsitek. Nah, berikut detail tugas QS konsultan pada tahap prakontrak. 1. Membuat preliminary estimate. 2. Membuat bill of quantity atau BQ. 3. Membuat RKS. 4. Melakukan proses tender bersama owner. 5. Membuat kontrak. Setelah kontrak atau SPK ditandatangani oleh masing-masing pemangku kepentingan proyek, tugas QS konsultan selanjutnya adalah ke tahap pasca kontrak sebagai berikut. 1. Progres lapangan proyek tentang status proyek tersebut. Verifikasi pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan oleh kontraktor, yang melibatkan seluruh pihak terkait proyek, kontraktor, arsitek, engineer, klien. 2. Dokumen pembiayaan berkala atau progress payment. Dokumen pembayaran berkala biasanya setiap bulan, tergantung kontrak. Quantity surveyor menyiapkan dokumen pembayaran ini dengan persetujuan dari arsitek, engineer, dan klien. Dokumen dikeluarkan untuk pembayaran ke kontraktor secara berkala selama pekerjaan berlangsung. 3. Dokumen akhir pembiayaan atau final account. Dokumen pembiayaan total diterbitkan di akhir proyek dan disahkan oleh pihak berwenang. Sebagai bentuk dokumen kerjasama antara kontraktor dan klien atau referensi pengalaman kontraktor. Demikian sedikit ulasan tentang peran dan tugas quantity surveyor konsultan dalam sebuah proyek. Nah, bagaimana dengan tugas QS kontraktor? Tugas QS kontraktor tidak jauh berbeda dengan QS umumnya. Untuk lebih detail berikut tugas QS kontraktor. 1. Menghitung volume pekerjaan bangunan seperti pasangan batu bata, plesteran, pasangan keramik, pekerjaan genteng, beton, urugan tanah dan lain-lain. 2. Menghitung volume kilogram pada pekerjaan besi beton bertulang atau BBS, aluminium, profil baja dan lain-lain. 3. Bekerja sama dengan logistik atau pengadaan barak untuk memberikan informasi kebutuhan material yang harus didatangkan ke lokasi proyek pembangunan. 4. Menghitung volume pekerjaan bangunan yang sudah dilaksanakan dan sisa pekerjaan untuk keperluan pembuatan opname mandor atau pemborong dan untuk keperluan engineering dalam membuat skedule pekerjaan pelaksanaan pembangunan. 7. Mengecek setiap gambar shop drawing baru apakah terjadi perubahan dari apa yang sudah dihitung sebelumnya. Jika terjadi perubahan maka tugas quantity surveyor adalah menghitung ulang volume pekerjaan atau menghitung pada item pekerjaan tambah kurang saja. 8. Membuat progress report dan progress payment, hingga menyiapkan final account di akhir project. Nah, cukup rumit bukan menjadi seorang QS di kontraktor? Apakah Anda tertarik menjadi seorang quantity surveyor? Kira-kira ingin menjadi QS di konsultan, QS di kontraktor atau QS di owner? Silahkan komen di kolom komentar. Video selanjutnya kami akan mengulas syarat-syarat menjadi seorang quantity surveyor. Apa saja skill yang dibutuhkan dan software engineering apa saja yang harus dikuasai jika ingin menjadi seorang QS. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman Anda tidak ketinggalan informasi terupdate seputar quantity surveyor. Terima kasih telah menonton.